bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Mari bawa kami lebih mengerti akan jalan-jalan-Mu. Buat kami lebih berkenan di dalam Engkau. Terima kasih karena Engkau baik, dahsyat dan ajaib. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, mari kita buka di dalam Amsal 28. Saudara nanti di rumah, saudara boleh membacanya secara menyeluruh. Amsal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Tapi hari ini saya akan mengambil beberapa ayat, saudara, dan biar itu menjadi pedoman, biar itu menjadi landasan, biar itu menjadi pakar di sekeliling hidup kita. Saudara, Amsal itu mengajarkan banyak sekali kebijaksanaan. Amsal itu mengajarkan saudara bagaimana kita hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada hari ini mari kita belajar saudara beberapa Amsal supaya kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita lihat yang pertama adalah Amsal 28 ayat yang kelima. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Saudara, ada banyak kali dalam hidup ini orang melalaikan keadilan. Saudara, dan pada seseorang mulai melalaikan keadilan, saudara, maka di dalam hidupnya ada ketidakseimbangan. Dan kalau kita di dalam hidup ini ada ketidakseimbangan, maka kita tidak bisa terbang tinggi. Saudara, kita lihat bahwa dalam hidup ini, saudara, burung itu bisa terbang karena ada keseimbangan. Saudara bisa naik sepeda karena ada keseimbangan. Bahkan manusia bisa berjalan itu karena ada keseimbangan. Saudara, kalau seseorang mulai kena ketidakseimbangan di belakang telinganya, saudara, maka akibatnya dia kena vertigo istilahnya. Ya, bisa putar-putar, tidak bisa bangun, kepalanya pusing dan luar biasa. Saudara, karena itu keseimbangan sangat penting. Dan dasar dari keseimbangan adalah keadilan. Nah, saudara, ada banyak orang, saudara, ya mungkin saudara bosan, tapi saya mengingatkan sekali lagi. Keadilan itu bukan sama rata sama rasa. Ya, kalau sama rata sama rasa itu namanya komunis, saudara ya. Saudara, ada banyak kali saudara orang berpikir kalau adil ya, kalau Tuhan itu adil, dia kaya saya kaya. Ya, dia dikasih mercy saya juga dong. Ya. Karena itu seringkali orang berkata Tuhan itu tidak adil. Buktinya ada orang miskin, ada orang kaya. Tuhan itu tidak adil, buktinya yang situ gampang banget dapat jodoh. Saya udah bertahun-tahun, kepala 3 kagak dapat jodoh. Ya. Terus mereka berkata Tuhan tidak adil. Saudara, adil itu tidak seperti itu. Saudara, pada waktu anak-anak saya masih kecil sekali, saudara ya. Saudara, anak saya yang pertama itu kalau makan cukup banyak. Nah, dan kalau misalnya beli bakmi Gajah Mada, maka dia tidak cukup, saudara, kalau satu. Ya, kalau satu masih lapar, saudara. Nah, sebaliknya adiknya juga suka makan. Tapi kalau beli bakmi Gajah Mada, kalau satu, saudara, kebanyakan. Ya. Nah, saudara, kalau saya adil artinya sama rasa sama rata, maka akibatnya saya kasih satu-satu. Kalau satu-satu, yang gede, saudara, habis makan masih lapar. Yang kecil dipaksa makan satu, muntahlah dia. Ya. Saudara, karena itu adil tidak sama rata sama rasa. Saudara, adil dalam hidup anak saya adalah yang satu saya kasih separuh, yang kecil. Yang gede saya kasih 1,5. Itu namanya adil, saudara ya. Sehingga akibatnya, saudara, mereka mendapat bagiannya masing-masing. Mereka bersuka cita, ya, dan mereka pulang dipuaskan. Nah, saudara, dalam hidup ini, karena itu Tuhan tahu jatah setiap dari kita masing-masing. Setiap dari saudara itu sudah punya jatah. Sudah punya takaran, ya. Tuhan bilang yang ini baiknya jadi orang kaya raya. Kalau miskin dia mengutuki Tuhan. Ya, bisa kan saudara ya? Tapi sebaliknya Tuhan bilang yang ini jangan kaya. Karena kalau kaya istrinya 3. Ya. Tuhan bilang paling baik sudahlah yang ini pas-pasan aja. Yang itu kaya karena dia akan memberkati banyak orang lewat kekayaannya. Saudara, mungkin Tuhan bilang yang ini muda-muda mesti dikasih jodoh ini. Kalau tidak dikawinin muda, buandelnya minta ampun, bisa ganti-ganti pacar. Ya. Tapi Tuhan berkata yang ini tidak dewasa-dewasa. Umur sudah 30, tapi tinggal laku 20. Ya. Biarin dewasa dulu lah. Nanti kalau sudah dewasa baru dikasih jodoh. Supaya hidupnya bahagia. Nah, itu keadilan dari pihak Tuhan, saudara.
Kalau saudara mengerti bahwa Allah itu baik buat setiap kita, amin, maka saudara akan percaya bahwa setiap yang ditetapkan dalam hidup kita itu adalah baik. Tetapi bagian kita juga mesti adil. Adil artinya saudara kita menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Memberikan setiap orang pada bagiannya. Saudara kita adil, yang pertama tempatkan Tuhan di atas segalanya. Amin. Maka itu dihubungkan dengan kata tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Saudara mulai cari Tuhan. Cari Tuhan di atas segalanya karena dia itu raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Amin. Orang bilang amin, cari Tuhan, amin. Nonton TV 3 jam, doa 5 menit. Ini tidak adil, saudara. Ya. Kalau mau jajan di restoran, saudara ya, berani satu orang 50.000, tidak apa-apa, masih kecil. Ya. Kalau kolektor, ini juga makan rohani, betul nggak? Tukar dulu uang kecil, 5.000 cukuplah. Ya. Ini adil nggak namanya buat Tuhan? Tidak, ini tidak adil. Bahkan sebenarnya kalau saudara berkata, Tuhan terima kasih buat berkat karena Engkau yang memberi hidup, Engkau yang memberi kepandaian, Engkau yang memberi segalanya. Tapi kemudian saudara berkata, semua asalnya dari Tuhan, semua punya Tuhan, milik Tuhan, betul? Tapi kita ngasih 10% buat Tuhan, 90% buat kita, adil enggak? Sebenarnya enggak, saudara ya. Kalau saudara berani radikal buat Tuhan, maka saudara berkata, seluruh uangku milik Tuhan. Artinya setiap kali saudara dapat uang, saudara tidak lagi cuma bilang ini 10%, yang lain ini buat saya semau saya. Tapi saudara mulai berkata setiap yang saya keluarkan seizin Tuhan. Kalau hari ini atau bulan ini Tuhan minta 50%, saya kasih. Kalau bulan ini Tuhan minta seluruh gaji saya kasih. Kalau saudara berani radikal buat Tuhan, Allah akan radikal sama saudara. Allah akan mendahulukan saudara di atas segalanya. Tetapi kalau saudara ini hitungan sama Tuhan, ya, udah 10% loh, kolektor 1.000 perak aja, udah 10% kok. Ya. Nanti Tuhan juga bilang, udah tak kasih kerjaan, sudah, yang lain berkatnya dikit aja, kata Tuhan. Saudara, karena Alkitab berkata, apa yang kau buat, itu yang Allah balaskan di dalam hidupmu. Nah saudara, saya mau cerita bagaimana tentang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, ada seorang budak. Saudara, dan orang ini gak kenal Tuhan lah. Sama sekali dia gak kenal Tuhan. Tapi pada waktu dia kecil, dia pernah ke sekolah minggu diajak temennya. Kemudian dia dapat gambar, saudara. Gambar kecil. Gambar Tuhan Yesus ya, pulang sekolah minggu kan suka dikasih gambar. Nah, dan gambar itu dia simpan, tapi kemudian lupa. Kemudian dia menikah, kemudian sudah berjalan biasa. Pada waktu dia menikah, saudara, kemudian mulailah badai menerpa. Saudara, yang pertama dia kena kanker rahim. Saudara, dan dia coba berobat, banyak sekali masalah dan tantangan. Itu belum selesai, anaknya kena autis. Sampai umur 7 tahun tidak ngomong sama sekali. Saudara, itu tidak selesai, suaminya diguna-guna. Sampai saudara, suaminya setiap malam Jumat, saudara ya, itu mulai teriak-teriak, marah-marah, semua barang di rumah dipecahin. Semua dirusak. Nah saudara, dalam keadaan begitu dia sudah coba cari orang pintar. Dia benar-benar dengar katanya, orang pintar di sini pergi ke sana. Orang pintar di situ pergi. Dikatakan orang pintarnya bilang, bikin kebuk, bawa kebuk. Saudara ya, pokoknya dia coba segala macam cara dan dia tidak ketemu. Kali waktu dia nangis-nangis, dia sungguh-sungguh berkata, aku tidak tahu mesti ngapain lagi. Tiba-tiba dia lihat sosok gambar Tuhan Yesus itu. Dia lihat Yesus sekilas dan Yesus berkata, akulah jalan. Setelah itu hilang. Dan dia tahu itu Yesus karena dia pernah lihat gambarnya waktu kecil. Saudara, dan kemudian saudara dia mulai cari Alkitab. Dia pergi ke toko, dia tidak punya teman Kristen, tidak punya. Jadi dia pergi ke toko buku, cari Alkitab. Saudara, dan pada waktu pulang, maka dia mulai baca Alkitab. Dalam waktu seminggu, saudara ya, dia hampir habiskan Alkitab. 2 minggu habis. Ini namanya cari Tuhan, amin. Saudara, cari Tuhan, amin. Sudah selesai baca Alkitab? Dari depan sampai belakang? 10 tahun Kristen belum habis ya.
Ya, kalau baca Alkitab cari yang enak, Amsal, Mazmur, ya. Begitu imamat dilewat, saudara ya. Ini mah nggak cari Tuhan, saudara ya. Ini mungkin cari berkat, cari yang enak, saudara. Saudara, dan orang ini pada dalam waktu seminggu dia baca. Saudara, dan pada waktu dia mulai baca itu, saudara, dia cuma berkata, aku mau ikuti. Aku mau ikuti. Saudara, di situ dikatakan kalau ada yang sakit, tumpang tangan, ya, kasih minyak, maka orang itu akan sembuh. Dia bilang, aku tidak kenal penatua Tuhan, tapi aku percaya ini ada minyak. Pokoknya dia tumpang tangan sendiri, saudara ya. Ya, saudara, dia bilang, aku percaya engkau sembuhkan. Saudara, dan yang ajaib, saudara, kankernya sembuh. Kemudian saudara, dia baca di Amsal, dia berkata, orang yang takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Saudara, dia bilang, anak saya ini goblok, gak bisa ngomong sampai umur 7 tahun. Saya percaya kalau dia dengar firman, takut akan Tuhan, maka itu permulaan hikmat. Saudara, jadi anaknya itu dimasukkan di kamar. Saudara ya, dia kunci supaya anaknya lari-lari tapi tidak bisa keluar. Kemudian dia mulai bacain firman Tuhan sehari sejam sampai 2 jam. Dia bacain, saudara. Saudara, dan anaknya dalam waktu, saudara, setahun bicara. Tiba-tiba, saudara, pada waktu mamanya mulai bilang, takut akan Tuhan, anaknya nyaut, permulaan hikmat. Kaget mamanya. Nah, setelah dibacain setahun, saudara, anaknya pertama kali bicara, tidak bicara yang lain, bicaranya firman, saudara ya. Pokoknya mamanya ngomong apa nyambung, saudara ya. Sambung belakangnya, saudara. Saudara, dan mamanya masukkan ke sekolah, ya. Saudara, pada waktu itu, saudara, belum ada sekolah khusus untuk anak autis dan sebagainya. Jadi dia masukkan ke sekolah biasa, saudara. Dan Allah itu menolong anaknya. Saudara, dimasukin TK, gurunya bilang, bagus kok Bu, bisa ngikutin, lesin aja, masukin kelas 1. Karena umurnya sudah 7. Saudara, jadi dia masuk TK, sembari ngeles, masuk kelas 1. Saudara, dan dia berkata, sungguh Tuhan itu baik. Sungguh Tuhan itu baik. Saudara, dan kemudian dia masih punya satu masalah lagi dengan suaminya. Ini semua terjadi sebelum dia kenal gereja. Setiap hari kerjanya cuma baca Alkitab, doa. Baca Alkitab, doa. Apa yang Alkitab katakan, dia lakukan. Pada waktu dia dengar, saudara, dia baca di Alkitab, dia berkata bahwa di dalam nama Yesus, iblis semuanya pergi. Saudara, dan dia berkata, saudara, pokoknya saya lawan dengan nama Yesus. Saudara, pas hari Jumat, saudara, dia hari Jumat, saudara, kemudian dia tahu ini sebentar lagi nih, ya, malam Jumat itu Kamis ya berarti ya, Kamis, saudara, sudah mau malam Jumat, pokoknya dia tahulah kapan waktunya suaminya mulai koma. Saudara, dia pertama siapkan minyak urapan. Ya. Saudara, dan dia ini masih nggak ngerti kalau minyak urapan itu sedikit-sedikit aja cukup. Jadi dia ambil baskom, saudara ya. Dia isi dengan bimoli. Ya. Kemudian dia doakan sepanjang hari itu. Saudara, dia bacain Alkitab di depan baskom bimoli, saudara ya. Pokoknya dia bilang kalau suaminya mulai macam-macam, pokoknya nanti ya kita akan lihat apa jadinya. Saudara, setelah itu, saudara, dia sudah siap-siap, saudara. Saudara, dan kemudian pada waktu malam benar, mulai saudara malam suaminya mulai aneh, teriak-teriak. Suaminya mulai barang-barang mulai mau dipecahin. Saudara, dan dia mulai masuk kamar tanpa banyak ribut. Dia ambil minyak itu, saudara ya, satu baskom, dan dia siram semua di atas tubuh suaminya dalam nama Yesus, saudara. Nah, disiram habis, saudara, ya, sama tubuh suaminya. Kira-kira menurut saudara itu Alkitabiah tidak? Alkitabiah nggak? Ayo, baca Alkitab nggak? Alkitabiah nggak? Siapa yang bilang Alkitabiah, angkat tangan. Yang lain berarti bilang, yang enggak, angkat tangan. Loh, nggak ada yang berani juga. Wah, orang Indonesia itu payah, saudara ya. Tidak berani punya pendirian itu namanya. Anak muda tidak boleh begitu. Iya, enggak apa-apa, salah belakangan, saudara ya. Tapi punya dong pendapat. Saudara, saya mau berkata itu Alkitabiah. Karena Alkitab berkata, minyak itu mengalir dari kepala Harun sampai ke leher, sampai ke baju.
Jadi kalau model yang kita sekarang ngambil minyak sedulit, kasih begini, apanya yang mau ngalir? Saudara sekarang kalau ngurapin modelnya begitu kan? Cuma ngambil dikit, diminyain gitu kan, dikit. Apanya yang mau mengalir? Saudara sebenarnya yang dia lakukan itu Alkitabiah, sangat Alkitabiah. Karena Alkitab berkata, saudara itu harus mengalir, saudara, dari atas. Dan kalau saudara tahu aslinya, saudara ya, itu merupakan satu bejana yang besar, saudara. Kurang lebih, saudara, itu bisa sekitar 5 liter, saudara. Dan itu benar-benar dituang, saudara. Ya, bukan cuma diset, gitu ya, atau set, gitu, saudara. Enggak, saudara. Itu benar-benar dituang. Dan karena itu harumnya, semerbaknya, saudara ya. Dan itu akan membawa semua orang tahu. Wah, dia baru diurapi. Dari jauh orang lihat rambutnya yang culun, tahu culun ya, kena minyak semuanya ya. Orang tahu baru diurapi, saudara ya. Saudara, karena itu pengurapan itu seharusnya begitu real, begitu nyata. Artinya, ini kita bicara yang jasmani. Yang jasmani sebenarnya, saudara, minyak urapan yang asli itu baunya sangat khas, ya. Baunya itu sangat nggak kayak saudara pikir kayak baby oil, baunya lembut, enggak, saudara. Baunya itu tajam, saudara ya. Karena di dalamnya ada mur, saudara, dan itu baunya itu langket sekali. Saudara, saya punya satu minyak yang dibuat persis seperti minyak urapan, ya, daripada waktu itu campurannya semuanya persis seperti minyak urapan. Saudara, dan itu kalau kita pakai, ya, anak saya pakai misalnya, padahal tidak disiram kayak begitu loh, saudara ya. Pakainya cuma sedikit, saudara, 3 hari tetap bau, sudah mandi, saudara. Karena baunya itu spesifik sekali, masuk ke dalam-dalam, saudara. Ya. Saudara, itu baunya nggak hilang, saudara, 3 hari. Nah, karena itu, saudara, apalagi ini kalau disiram, ya, bau sekali, saudara. Orang kan bilang baunya wangi sih, saudara ya, kayak rempah-rempah begitu, wangi tapi tajam, saudara ya. Orang dari jauh akan berkata wangi, pasti habis diurapi. Nah, tapi kita sekarang bicara perkara yang rohani. Kalau kita anak-anak Tuhan, saudara, menerima urapan Allah, yang pertama orang harus lihat kita berubah, amin. Orang harus bisa lihat, oh, diurapi. Tapi kalau habis diurapi, nyontek jalan terus, bohong jalan terus, itu sih nggak diurapi, saudara ya. Itu kena minyak namanya, bukan diurapi, saudara. Yang kedua, saudara, kalau saudara diurapi, saudara, harum, baumu itu harus harum kemanapun engkau pergi, amin. Saudara, dan orang ini melakukan itu dan benar mujizat Allah terjadi. Begitu suaminya disiram, dia bilang, dalam nama Yesus. Saudara, mendadak suaminya sadar dan sejak saat itu tidak pernah kumat lagi. Saudara, Alkitab berkata, siapa yang mencari Tuhan, dia akan mengerti segala sesuatu. Saudara, ini orang baru 2 minggu baca Alkitab, total semuanya itu terjadi sebulan. Tapi orang yang mencari Tuhan itu mengerti. Tapi ada banyak orang Kristen bertahun-tahun gak ngerti. Ditanya pengurapan, apa sih sebenarnya pengurapan itu sih? Oh, itu pengurapan kalau berdiri di depan, katanya ya. Dipegangin kepalanya sama hamba Tuhan. Ya, sebagian dari pengurapan itu. Tapi bukan pengurapan, bukan begitu. Ya. Dan hari ini seberapa engkau mencari Tuhan? Karena kalau engkau mencari Tuhan, Allah akan membukakan banyak kedalaman. Allah akan membukakan rahasia-rahasia. Saya ini di depan sini ya, visinya kalian kelihatan gede banget, saudara. Coba noleh sedikit, saudara ya. Judulnya 1000 tentara, 100 pemimpin anak muda. Ya. Yud Bitani Tomang, saya bilang luar biasa. Saudara tahu artinya tentara? Militan, gagah perkasa, amin. Modelnya nyanyi kayak tadi, itu sih belum tentara, saudara ya. Ya, itu belum tentara. Saudara, kalau kita tentara, kita harus berani. Kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa hidup ini milik Tuhan dan bukan milik kita lagi. Ya. Nah, saudara, karena itu hari ini, mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Resikonya untuk mencari Tuhan, kita lihat ayat 6. Ya. Dikatakan lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia
kaya. Saudara, ayat ini bicara, saudara, kalau sampai engkau harus miskin karena engkau mempertahankan hidup bersih. Kalau kita mencari Tuhan, kita akan berkata, aku rela. Amin. Atau saudara pilih kaya. Ya, enggak apa-apalah sedikit liku-liku. Ya. Enggak apa-apalah nyokok dikit-dikit, terima suap dikit-dikit. Ya, sodorin perempuan dikit-dikit, enggak apa-apalah. Ya. Yang penting dapat proyek. Yang penting bos suka. Saudara. Saudara, ayat ini memang dibalik. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya. Tapi maksudnya adalah seberapa saudara berani mempertahankan hidup bersih dengan segala risikonya. Saudara, saat-saat ini banyak orang yang berkata, Bu, kalau kita hidup bersih susah naiknya. Nah, susah untuk disenangi orang, apalagi bos. Saudara, tapi saya berkata, kalau engkau berani, Allah juga akan membuat terobosan besar buat hidup kita. Saya punya seorang teman yang kerja, saudara, di keuangan. Saudara, dia kerja di departemen keuangan sudah cukup lama. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bawa hidupnya. Saudara, kalau dulu zamannya, ini masih zamannya Soeharto, saudara ya. Di departemen keuangan itu banyak sekali proyek palsu yang masuk. Artinya itu proyek sebenarnya tidak pernah ada. Ya, tapi dimasukkan dengan minta uang dana sekian juta atau ratus juta, sekian miliar. Dan itu tinggal tanda tangan. Begitu departemen keuangan tanda tangan, maka saudara, uang akan ngalir. Dan kalau uang ngalir, itu proyek tidak akan pernah jadi. Tetapi yang makan mulai dari sapam, dari departemen keuangan, ya, sampai semuanya, apalagi yang tanda tangan, itu dapat presentasi. Nanti yang bikin proyeknya, bikin semuanya, pokoknya semua dapat sama rata, ya. Tapi ratanya menurut andil masing-masing. Nah, teman saya ini di bagian accounting, di mana dia harus mengatakan ini proyek sah atau tidak, logis atau tidak, dan dia harus melihat di dalam lapangan ini proyek benar-benar dibangun atau tidak. Setiap kali proyek datang, dan dia bukan satu-satunya, satu tim, saudara, temannya sudah bilang, ini proyek palsu. Sudahlah, tanda tangan. Nanti kita bagi sama-sama. Kalau saudara di sana, apa yang saudara mau pilih? Dan itu pembagiannya tidak sedikit loh, saudara. Sekali tanda tangan 100 juta. Nah, saudara, dan itu zaman Soeharto, bukan zaman sekarang. Saudara, gede. Saudara, dan sering kali dia berkata tidak. Karena dia berkata tidak, teman-temannya marah. Saudara, dia bilang ini menyusahkan. Sampai berapa kali dia dipanggil bos, dan bosnya berkata tanda tangan. Dia bilang kalau bos yang tanda tangan silakan, tapi saya tidak. Saya tidak bisa ikut tanda tangan. Dan dia berkata, tanpa tanda tangan saya toh tidak apa-apa. Ya. Karena di dalam satu tim peraturannya, saudara ya, kalau 5 sudah tanda tangan, misalnya dia orang ke-6, 1 nggak tanda tangan, itu nggak apa-apa. Tapi dia berkata, silakan. Tapi kadang-kadang ada proyek-proyek yang harus seluruh tim tanda tangan. Wah, kalau sudah begitu dia ditekan begitu rupa, supaya tanda tangan. Tapi dia tetap tidak tanda tangan. Akhirnya bosnya udah nggak tahan sama dia. Dia dari Jakarta, saudara, dipindahkan ke Jawa, ke kota kecil. Saudara, sampai di situ, saudara, tapi tetap di departemen keuangan karena dia bersih, tidak bisa dikeluarkan. Saudara, sampai di situ sama lagi statusnya. Sebanyak sekali proyek palsu yang harus dia tanda tangan dan dia tetap tidak mau tanda tangan. Bosnya yang di Jawa tidak tahan juga. Saudara ya. Akhirnya dia dipindah lagi ke Kalimantan, saudara, yang lebih kecil lagi tempatnya, saudara. Saudara, dan pada waktu dia sampai di sana, saudara, saat itu kan orang udah tahu ya, bos sama bos kalau mau transfer anak buah itu kan udah tahu, saudara ya. Dia berkata ini orang macam-macam. Jadi begitu dia datang, saudara, yang bosnya yang di Kalimantan berkata begini, saya ini menguasai semua susuk, menguasai semua ilmu gelap. Ya, kalau kamu tidak taat sama perintah saya, besok kamu mati. Ancamannya sudah jelas, saudara. Saudara, dia berkata tekanan itu tidak tambah ringan, tambah berat. Ya,
tambah berat. Dia berkata dari Jakarta sudah berat, masuk ke daerah Jawa Tengah tambah berat. Ditekan, diguna-guna, disindir. Sekarang tambah berat. Gajinya tambah kecil. Saudara, fasilitas dipotong semuanya. Beranikah kita tetap berdiri sekalipun itu terjadi dalam hidup kita? Saudara, tapi Allah tidak pernah tinggal diam. Ini proses kalau diceritain sih 5 menit, saudara ya. Tapi yang ngalamin tidak 5 menit, saudara. 5 tahun. Nah, saudara, seringkali kalau kita dengar cerita itu, wow, Yusuf jadi raja. Ingat 13 tahunnya penderitaannya, jangan jadi rajanya, saudara ya. Saudara, seringkali kita berkata, wow, ajaib ya. Sarah melahirkan setelah menjadi nenek-nenek. Ingat 25 tahun mikirin dikasih enggak, dikasih enggak, dikasih enggak. Ragu-ragunya, kecewanya, pengharapannya. Saudara, seringkali kita tidak pernah mempelajari proses. Tapi yang kita lihat adalah hasil akhir. Kalau saudara selalu melihat hasil akhir, maka saudara akan jadi konsumen. Tapi kalau saudara mempelajari proses, maka saudara akan jadi produsen. Ngerti maksud saya? Kalau saudara cuma mau hasil akhirnya, roti, saudara akan jadi konsumen. Setiap kali butuh, mesti ke toko roti, beli roti. Tapi kalau saudara mulai belajar, saudara, gimana sih sampai jadi roti enaknya kayak begitu? Saudara ngerti bahan-bahannya, saudara tahu prosesnya, maka saudara akan belajar, saudara, untuk membuat roti. Saudara tidak cuma beli terus jadi konsumen, saudara bisa jadi produsen. Saudara bisa bahkan, saudara memberkati orang lain. Saudara bisa membuat jual untuk orang lain. Saudara, karena ini hari ini perhatikan. Dalam hidup ini, jangan selalu cuma memperhatikan hasil akhir. Tapi proses adalah sesuatu yang sangat penting. Saudara, ada banyak orang meremehkan proses. Dia pikir pokoknya proses gitu aja sampai. Saudara, saya masih ingat pada waktu saya di Belanda. Saudara, saya kalau di Indonesia tidak sempat bikin-bikin. Tidak sempat bikin kue. Tapi kalau di Belanda kepepet. Saudara ya. Saudara, di Belanda saya sekolah di sana 7 tahun. Dan saudara, di sana itu saya bagian konsumsi. Dan kalau misalnya saudara kita mesti beli konsumsinya, seperti kayak begini persekutuan anak-anak muda, kalau konsumsinya mesti beli itu mahal, saudara. Ya, setiap kali ada bis kebaktian kami ambil keputusan untuk selalu minum kopi, minum teh, terus kemudian makan makanan kecil-kecil, kue-kue, supaya kita dekat satu sama lain. Saudara, dan untuk itu saudara saya mesti masak. Ya, walaupun itu bergedel, pisang goreng kayak apa, karena itu murah, satu-satunya yang bisa dikeluarkan oleh dana persekutuan kami. Nah saudara, akibatnya salah satunya kan bosan kalau kuenya pisang goreng bergedel yang begitu-begitu kan bosan juga, saudara ya. Jadi saya berpikir saya mesti belajarlah bikin roti. Nah, saudara, karena itu saya mencoba bikin roti. Saya pikir saya sudah lihat resep, saudara ya. Tapi saya malas memperhatikan yang kecil-kecil. Misalnya di situ ditulis di mixernya, ya misalnya di mixernya dibilang telur dulu sampai mengembang, baru masukkan tepung sedikit-sedikit. Saya tidak nunggu sampai mengembang, pokoknya sudah diterut mixer sebentar, masukin semua telurnya. Dan selalu kue saya apa? Bantet, saudara ya. Tidak pernah, saudara ya, bagus. Untung yang makan pelajar. Pelajar itu bantet juga makan aja semuanya, saudara. Lapar terus mereka, apalagi kalau musim dingin, saudara ya. Apapun yang ditaruh, kue sekeras saya pernah bikin kue itu, saya masih ingat, saudara. Sampai saya bilang ini buat ngelempar anjing aja, anjingnya kain-kain, saudara ya. Bisa keras, tidak tahu bagaimana, saudara. Bener-bener keras. Soalnya waktu itu ada resep baru pakai wine, saudara ya. Roti pakai wine, saudara. Dan saya pikir asik juga. Saya bikin taunya hasilnya itu ya, kuenya itu kayak bolu kering, saudara. Wah, bener-bener detek gitu, saudara. Tapi anehnya dipotong-potong dimakan juga sama mereka, habis lagi, saudara. Ya, itu enaknya hidup di Belanda. Ya, apapun disodorkan habis juga, saudara, sama mereka. Nah, saudara, kemudian saya belajar, bahkan saya pernah, saudara, semuanya sudah saya teliti. Saya pikir ini sudah nurut, pastilah berhasil. Waktu dibuat bantet juga, saudara. Sampai saya berpikir apa taunya, saudara ya. Telur itu kalau dari freezer atau dari lemari es dibuat kue,
kuenya bantet. Jadi tidak boleh telur aja itu tidak boleh kalau dari freezer, saudara ya. Mesti harus fresh ya, maka bagus hasilnya. Ya, atau dibiarkan berapa jam dulu, saudara ya, baru bisa bagus. Saudara, sampai saya berkata, aduh Tuhan, betapa pentingnya hal yang kecil. Dan Tuhan berkata, ingat itu di dalam kehidupan rohanimu. Seringkali orang memperhatikan hal yang besar. Orang cuma pengen jadi hamba Tuhan besar. Orang pengen berdiri di depan. Ya, orang pengen saudara untuk main keyboard. Orang pengen dipimpin, diambil jadi pemimpin, saudara. Tapi saya berkata, hal-hal yang sangat menentukan keberhasilan itu bukan selalu hal yang besar, tapi seringkali hal yang kecil. Salah satunya, kalau dalam satu kebaktian tidak pernah ada orang yang mau berdoa, membayar harganya dengan lututnya, maka urapan Allah susah turun di tempat itu. Hal yang lain, saudara, ya, kalau tidak ada suasana kekeluargaan, maka gereja tidak akan pernah bertumbuh dengan pesat. Karena biar bagaimana kalau orang datang muka cuek, sebel gitu ya, tak bisa, saudara ya. Saudara, seringkali saudara, hal-hal kecil, saudara, itu menentukan. Nah, apa yang menentukan? Banyak hal dalam hidup kita. Hubungan pribadimu dengan Tuhan. Bukan pelayanan yang menentukan, saudara. Tapi hubungan pribadimu dengan Tuhan itu menentukan. Yang kedua, buah roh. Saudara, engkau bisa di depan begitu indah, begitu baik. Saudara, lihat saya begitu bagus kan, manis. Nah ya, manis loh gini-gini ya, saudara ya. Tapi kalau saya tidak berbuah, percuma. Saya bisa khotbah luar biasa. Saudara, saya baru mendapat kesaksian tadi pagi, saudara ya. Ada seorang hamba Tuhan mengalami kayak koma lah, atau bukan koma ya, pingsan lah, saudara ya. Pada waktu pingsan, dia mendapat satu penglihatan yang sangat mengerikan. Dia ditarik ke bawah, ke alam maut, saudara, oleh iblis. Dia teriak-teriak, saudara. Ya, pada waktu dia teriak-teriak, saudara, dia lihat di situ lebih dari 100 hamba Tuhan. Semua lagi ditarik, disekap di alam maut, saudara. Dan pada waktu itu, saudara, dia berkata, Tuhan Yesus, aku ini anakmu. Tuhan Yesus, tolong aku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, iblisnya itu ketawa. Tidak ada power. Karena tidak ada buah di dalam hidupnya. Tapi setelah dia teriak-teriak, tiba-tiba Yesus berkata, dia dengar. Yesus bilang, aku beri engkau kesempatan. Dia naik. Dan dia lihat yang naik diberi kesempatan itu cuma 3 orang. Dari kurang lebih 100 lebih hamba Tuhan. Saudara, pada waktu itu selesai, saudara, dia bersaksi di mana-mana. Dia berkata, belum tentu engkau hamba Tuhan dan engkau selamat. Belum tentu. Ya. Engkau tahu banyak, engkau dituntut banyak. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh berbuah, Alkitab berkata pohon itu diketahui dari apa? Buahnya. Saudara, dan kalau saudara itu aktif begitu rupa, melayani, mimpin pujian, kau tidak berbuah, Alkitab berkata dipotong, dibuang keluar. Saudara, yang penting itu bukan sekedar yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan jauh lebih penting. Saudara, ada satu lagi, dan ini diteguhkan dengan satu kesaksian, ya. Saudara, ada seorang anak Tuhan lihat kesaksian, dapat penglihatan juga. Dia berdiri di dekat gerbang apa itu surga, saudara. Dan lihat bagaimana orang Kristen pada datang, Petrus menyambut, ya. Saudara, dan kemudian pada waktu datang disalamin, selamat datang, katanya selamat datang. Nah, kalau di surga itu kan semuanya transparan. Jadi walaupun tidak ngomong, kita tahu ini namanya siapa, orang ini apa, kerjaannya, bagaimana melayani Tuhannya, kita tahu, saudara ya, secara global kita tahu. Nah, saudara, setiap kali dia diselamatin, jemaat. Jadi orang ini yang lihat ini dapat penglihatan, dia tahu jemaat. Kemudian satu orang datang, wah, Petrus lari. Habis lari dia peluk, dia salamin, dia bilang, akhirnya engkau masuk juga.
Ya, sukacitanya luar biasa. Nah, orang ini lihat hamba Tuhan, ya, tahu karena di surga. Selesai menyambut, Petrus biasa lagi, selamat jemaat. Kemudian dia kesal juga, saudara. Dia jemaat soalnya, bukan hamba Tuhan. Dia bilang sama Petrus, ternyata di surga masih ada memandang muka ya. Kalau hamba Tuhan yang datang dipeluk, jabat tangan, sampai luar biasa kamu sukacitanya. Kalau jemaat yang datang kamu cuma salami. Kemudian jawaban Petrus begini, kamu tahu, kalau jemaat masuk surga itu biasa. Kalau hamba Tuhan masuk surga jarang sekali. Karena itu aku senangnya luar biasa. Saudara, dia bilang bukan karena hamba Tuhan itu lebih hebat. Karena kami ini senang. Kalau ada hamba Tuhan bisa masuk surga. Karena rata-rata hamba Tuhan terjebak dalam kemunafikan. Terjebak dalam mencuri kemuliaan Tuhan. Terjebak dalam kepalsuan. Dia jadi tukang obat, ngomong tok tidak melakukan. Ya, terjebak dalam kebohongan. Terjebak saudara di dalam banyak hal, saudara, kesombongan dan sebagainya. Saudara, hari ini saya berkata, hati-hati, ya, jangan sampai engkau dan saya terjebak di dalam apa yang iblis tarik ke bawah dan bukan ke atas. Saudara, kita lihat, karena itu mari kita hidup, saudara, bersih kelakuannya. Saudara, teman saya ini, saudara, pada waktu di akhirnya di Kalimantan, menghadapi tantangan seperti itu, dia tetap, saudara, dan yang ajaib. Pada suatu saat ada satu proyek palsu dan bosnya berkata, tanda tangan. Dia berkata, tidak. Bosnya berkata, lihat nanti malam. Saudara, malam dia berdoa. Besok pagi dia kerja. Semua orang bingung. Karena kalau bosnya sudah bilang lihat nanti malam, biasanya paginya tidak ada yang kerja. Paling tidak stroke masuk rumah sakit. Saudara, tapi pada waktu itu mereka tunggu bosnya. Sampai jam 9, jam 10, jam 11 bosnya yang tidak nongol. Saudara, ya. Kemudian saudara, ternyata mereka dengar bosnya yang masuk rumah sakit. Dan 3 hari kemudian bosnya masuk, saudara, dengan kakinya pincang. Dan sejak itu, saudara, bosnya tidak berani. Bahkan orang ini mendapat fasilitas. Bosnya tanya bagaimana dia bisa belajar tentang kuasa itu. Saudara, karena itu saya berkata, sekali waktu Allah pasti bela kita. Ya, titik akhirnya selalu kita yang jadi pemenang. Amin. Tetapi jangan lihat di tengah. Ya. Kalau saudara lihat film, lakon itu kalah duluan, betul? Nah. Ya, kalau dari awal sampai akhir lakonnya itu ya enak terus hidupnya, kaya raya, bebas, nggak ada masalah. Kira-kira ada yang mau nonton nggak filmnya? Nggak ada kan? Kalau saudara lihat semua film, ya, apalagi punyanya telenovela, ya, pokoknya yang namanya lakon itu menderita terus, ya, hidupnya malang, kalah, miskin, tapi tiba-tiba ternyata anaknya milioner, ya kan? Mendadak saudara jadi istri pangeran, ya, pokoknya ceritanya gitulah. Akhirnya Cinderella menikah dengan si pangeran, ya. Saudara, itu di film, saudara. Tapi itulah hidup. Saudara, kalau saudara ini mau hidupnya enak terus, biasanya akhirnya blok ke bawah. Tapi kalau saudara mau diproses, pada akhirnya saudara di atas menikmati bersama Yesus. Pilih diproses atau pilih enak? Pilih sendiri. Ya. Saudara, kita lihat sekarang. Saudara, kita lihat loncat ke ayat yang 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Saudara, perkara takut akan Tuhan itu sama dengan bersih, tapi ini kita diluruskan lagi, dibawa lebih dalam. Saudara, kenapa orang bisa jatuh di dalam dosa atau jatuh dalam masalah dan malapetaka? Itu tidak pernah karena dia sekaligus memilih dosa. Tetapi dia berlahan-lahan terjebak oleh iblis. Saudara, tidak ada orang yang berniat untuk jadi pembunuh. Tidak ada orang yang berniat untuk menjadi perzina. Tidak ada orang yang berniat jadi koruptor. Tidak ada. Masa ditanya, cita-cita apa? Koruptor. Tidak ada kan? Saudara, ya.
Tetapi selalu dimulai dengan menyeleweng yang kecil. Pada waktu mereka mulai berkata, enggak apa-apa, cuma dosa kecil. Ya. Oh, Tuhan juga ngerti dosa kecil. Minta ampun juga bisa. Saudara. Itu membuat kita makin lama makin menyeleweng. Saudara. Sehingga akhirnya tanpa sadar, engkau sudah terjebak dalam dosa yang besar. Saya sering kali berkata, mulanya engkau bisa berpikir bahwa engkau bermain-main dengan dosa. Pada akhirnya dosa mempermainkan kita. Kita pikir cuma main dikit, ya, marah dikit, bohong dikit, lirik-lirik sedikit sama perempuan. Saudara, saya tahu persis bagaimana hidup adik saya, tapi saya melihat bagaimana Tuhan pulihkan. Saudara, saya tahu persis bagaimana hidup adik saya, tapi saya melihat bagaimana Tuhan pulihkan. Saudara, pada waktu itu usianya masih sangat muda, dia anak hamba Tuhan, dia tahu kebenaran, dia sungguh-sungguh kenal Tuhan. Dia ini seorang yang lebih peka dari saya, saudara ya. Saya dibanding dia itu kepekaan dia 10 kali lipat, saudara. Saudara, sejak dari kecil kalau kita pergi berjalan-jalan, saudara ya, dia dengan masuk ke hotel dia langsung dengan jelas. Pak, di situ ada roh ini, di sini ada ini, di sini ada ini. Jadi kalau kamu mau tidur di hotel, dibersihin dulu sama ayah saya. Pergi sebentar. Nanti kalau kita pergi, kamu boleh masuk lagi. Gitu ya. Pokoknya pergi dulu sebentar. Kalau kita nginep di situ. Saudara, adik saya itu setajam itu. Kalau dia ketemu sama Tuhan, saudara ya, dia tahu persis. Ini Yesus, ini Roh Kudus atau Bapa. Saudara, dia kenal suaranya, dia tahu itu dari sejak masa mudanya. Nah, saudara, di usia 14 tahun, saudara ya, 15 tahun. Saudara, teman-temannya mulai berkata, masa lu masih berjaka? Nah, masa lu gak pernah pacaran? Saudara, dan kemudian dia berkata sama saya nyoba pacaran. Saya berkata, kamu tahu kan Tuhan gak suka? Dia bilang, ya, saya mau cuma nyoba kok, gak sungguhan pacaran. Saya akan menikah dengan orang yang Tuhan pilih. Tapi saya cuma mau nyoba pacaran. Saudara, dan kemudian di situ, saudara ya, ada di sekolah dia itu ada seorang wanita yang usianya setua saya. Jadi saya beda 2 tahun sama dia. Usianya setua saya. Saudara, itu sekelas sama dia. Dan perempuan ini terkenal, saudara ya, terkenal, saudara. Ya, dia pandai sekali ya menaklukkan lelaki dan sebagainya. Saudara, adik saya tahu dan tahu. Tapi adik saya berkata apa? Tidak mungkin saya jatuh cinta sama dia. Saya tahu dia jauh lebih tua. Saya tahu statusnya. Tidak mungkin saya jatuh cinta. Dia berkata, kalau saya main, dia bilang, ya, maksudnya bermain dekat sama dia, itu karena just friend, teman. Nah, kemudian saudara, dia pergi ke pada waktu itu dia pergi ke Pangandaran bersama teman-temannya. Saudara, dan hari itu dia tidak tahu bagaimana. Semua temannya tidur, dia masih di api unggun, tinggal sama perempuan ini. Saudara, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Pokoknya dia berkata, hari itu perempuan itu yang bilang, kamu mau nggak jadi pacar saya? Dan saya tidak bisa bilang enggak. Dia bilang, tiba-tiba saya berkata iya. Tapi pulang dia masih bicara sama saya, sama orang tua saya. Saya cuma main-main kok. Seminggu pacaran, nanti saya putus. Saudara, dan saya bersaksi itu tidak semudah yang dia bilang. Saudara, itu dia terlibat dengan perempuan itu 4 tahun lamanya. Dia mengalami kejatuhan yang sangat fatal. Dia kehilangan hampir seluruh karunia-Nya. Ya, dia kehilangan Tuhannya. Dia tidak bisa dengar suara Tuhan sama sekali. Saudara, dia itu dulu, adik saya memang tidak pintar. Tapi kalau ulangan itu nilainya hampir 98, mengandalkan kepekaan. Saudara ya. Saudara, itu luar biasa, saudara. Kalau mau ulangan itu tinggal nanya begini, Tuhan besok keluarnya yang mana? Tuhan dikasih tahu. Saudara. Dia itu pemimpin apa itu grup band di tempat kami ya, buat pujian, buat penyembahan musik, saudara. Adik saya itu otodidak. Jadi dia bisa keyboard, dia bisa bass, dia bisa drum, saudara ya. Semua itu mengandalkan urapan. Susahnya kalau mengandalkan urapan begitu, saudara.
Begitu dia jatuh seperti itu, main bass kacau balau, main keyboard kacau balau, tidak bisa semuanya. Saudara, dan hampir-hampir dia menghancurkan hidupnya. Ya, sampai dia gagal di sekolahnya. Ya, semuanya gagal. Gagal di pelayanannya. Dan setiap kali saudara dia bisa nangis di depan saya sebagai kakak, dia berkata, saya mau putus sama perempuan itu. Tapi anehnya begitu dia keluar rumah, pikirannya berubah lagi. Mukanya berubah, semua berubah. Saudara, dia balik dalam kehidupan malam, kehidupan kotor, kehidupan semuanya. Saudara, hanya karena anugerah Tuhan, adik saya bisa lepas. Dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Saudara, waktu itu ayah, ibu saya, kami semua puasa buat dia. Dan Allah membebaskan dia. Saudara, waktu itu ayah saya sampai sudah sempat, saudara ya, memberi ultimatum. Ayah saya berkata, kalau kamu nikah sama perempuan itu, keluar dari rumah ini, saya tidak akan anggap kamu anak. Saudara, dan anehnya adik saya di kamar bilang nangis, saya tidak mau nikah sama dia. Begitu ayah saya ngamuk, dia bukannya bilang iya, dia bilang gini, ya sudah, saya keluar dari rumah. Saudara, sebegitu mengerikan kalau roh itu sudah menguasai. Ini yang anak hamba Tuhan loh. Firman Tuhan ngelotok. Urapan ngejes, ya. Saudara, kepekaan luar biasa. Dia bisa jatuh sefatal itu. Dan saya lihat hanya anugerah Tuhan. Karena itu saya berkata, jangan pernah keraskan hatimu. Jangan pernah berpikir, enggak apa-apa, cuma main-main kok, dosa kecil. Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya rasa ada beberapa di antara saudara. Saudara tahu itu bukan jodoh saudara. Tapi saudara mulai berkata, enggak apa-apalah, coba dulu, nanti gimana nanti. Ya. Saudara bermain-main dengan kekudusan. Dan saudara berpikir saudara bisa bermain-main dengan segala sesuatu. Hati-hati. Ya, karena iblis ya, itu selalu mengintip. Karena itu Alkitab berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan pernah beri kesempatan sama iblis. Nah, saudara kembali. Kita lihat yang kedua dikatakan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Saudara Watchman pernah berkata begini, iblis itu tidak pernah memberikan satu fondasi di dalam pikiran seseorang secara sekaligus. Tetapi dia akan memberikan, dia berkata ya, sedikit demi sedikit. Saudara, pada waktu saudara mungkin saudara lagi mikir, tiba-tiba iblis mulai ngomong, itu orang nyebelin. Ya, sudah bilang iya betul juga ya. Ya. Nanti besok pagi lagi ngelihat sesuatu, orang itu melakukan sesuatu yang mungkin sebenarnya tidak salah, saudara melihat iya benar nih orang, tidak beres nih orang. Ya. Dan itu bisa masuk sampai akhirnya saudara membenci orang itu. Di dalam rumah tangga seperti itu, saudara seringkali tiba-tiba iblis mulai berkata sama saudara, suamimu itu sombong, tidak ngerti kamu. Tapi itu bisa terus iblis kasih sedikit-sedikit sampai akhirnya engkau berpisah sama suami. Ya, di dalam pekerjaan iblis bisa menyelewengkan kau sedikit demi sedikit dengan perkataan, tidak apa-apa kerja. Tidak baca Alkitab, tidak apa-apa, Tuhan ngerti, kamu capek. Tidak doa, tidak apa-apa, Tuhan ngerti. Kemudian iblis terus dorong sampai akhirnya ya, engkau kemudian meninggalkan Tuhan. Saudara, karena itu saya berkata setiap awal pada waktu Tuhan mulai mengetuk, jangan pernah mengeraskan hatimu. Saudara, yang ketiga, bicara soal mengeraskan hati, saya mau bicara begini. Kalau saudara ini nyetir mobil dengan kecepatan 30 atau 40, saudara belok setirnya ke kiri ke kanan sedikit, itu tidak akan punya terlalu banyak efek, betul? Tapi pada waktu saudara lari dengan 100 km per jam atau 120 km per jam, goyangan setirmu sedikit bisa berakibat fatal. Saudara yang tahu mobil mengerti itu, betul? Nah, saudara dalam hidup ini, semakin engkau ke atas, semakin engkau berlari cepat di dalam Tuhan, atau di dalam karier, atau di dalam pelayanan, maka sedikit saja engkau mengeraskan hati, hasilnya akan fatal.
Pada waktu engkau dibawa, engkau jalan, engkau pelan-pelan. Memang kelihatannya tidak terlalu. Tapi engkau tidak bisa terus berjalan 30, 40. Engkau akan mulai naik, engkau akan mulai dewasa, engkau akan mulai karier, engkau akan mulai pelayanan. Dan pada waktu itu setiap keputusan akan berakibat fatal. Saudara berkata, apa buktinya? Kita lihat Musa. Tuhan suruh bicara sama batu itu. Musa ketok dengan kemarahan. Akibatnya apa? Dia tidak masuk tanah Kanaan. Pada waktu di bawah, kita berapa kali Tuhan suruh pergi pelayanan, tidak mau, tidak mati kan? Tidak apa-apa kan? Karena kita masih belum. Kita lihat Yosua. Pada waktu di bawah dia perang masih di bawah pimpinan Musa, tidak masalah. Salah dikit-dikit tidak problem. Tapi pada waktu dia jadi pemimpin, dia cuma lupa bertanya sama Tuhan. Dia ditipu oleh orang Gibeon. Akibatnya sampai seterusnya orang Gibeon menjadi duri di tengah-tengah orang Israel. Saudara, kita mau bicara tentang Saul. Begitu dia jadi raja, saudara, dia mulai timbul iri hati dengan Daud. Kemudian itu begitu menyimpang cepat sampai dia ingin membunuh Daud. Dan Alkitab berkata, dia mati menjadi orang yang bunuh diri, mencari tukang tenun, gila, dan sebagainya. Seandainya Saul tidak pernah jadi raja, dia iri hati, tidak akan mencapai gila. Tapi karena dia di atas, saudara, setiap kali engkau mulai naik, itu berarti percepatanmu bertambah. Kalau engkau tidak dari bawah belajar untuk membuat hatimu tetap lembut. Kalau engkau tidak dari sekarang belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saudara, lemah lembut itu artinya bisa punya kesensitifan mendengar suara Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau. Saudara, karena itu saya berkata, mari ya, belajar dan latih. Karena sekali waktu engkau akan naik dan naik. Dan itu akan memperburuk keadaan. Kalau engkau tidak pernah mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Saudara, yang terakhir, kita lihat ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara, kita lihat di sini orang yang dapat dipercaya. Bicara tadi perkara kelembutan dan kerendahan hati, maka saya sambungkan lagi dengan bisa dipercaya. Saudara, Alkitab berkata orang yang bisa dipercaya dalam perkara yang kecil, maka dia akan dipercaya dalam perkara yang besar. Saudara ya. Nah, banyak orang di perkara yang kecil aja tidak bisa. Saudara, ngurus duit 100.000 aja, wah gimana ya tadi duitnya ya. Atau misalnya orang titip, saudara. Atau bikin perusahaan, saudara dikerja di perusahaan. Saudara dan saudara pikir, alah cuma 5 perak, 10 perak, udahlah enggak apa-apa, hilang juga enggak apa-apa. Buat pembukuan kacau, saudara. Saudara, Allah tidak akan pernah percayakan engkau perkara yang besar. Kalau engkau soal yang kecil saja, engkau tidak bisa. Kalau engkau kerja dengan perusahaan orang lain dan engkau berkata begini, enggak apa-apa lah. Ya, jam 5 harusnya pulang, jam 4 sudah hilang, ngacir. Ya. Harusnya masuk jam 8, bos juga masuk jam 10, datang baru setengah 10. Saudara-saudara berkata, nah masalah. Ya. Selama engkau tidak bisa dipercaya untuk kantornya orang, pekerjaannya, perusahaan orang, Tuhan tidak bisa kasih engkau sebuah perusahaan. Ya. Demikian juga di dalam pelayanan. Kalau saudara dapat jabatan nyambut tamu, yang harusnya datang 6:30, saudara datang jam 7 kurang 10. Saudara bilang, enggak masalah lah, tamu juga masih belum datang, kebanyakan telat. Tapi engkau bertanggung jawab dengan Tuhan. Dan bukan dengan tamu. Saudara ya. Saudara, setiap dari kita, coba pertanyakan dalam dirimu. Seberapa engkau bisa dipercaya? Ya. Kalau engkau bisa dipercaya, saya tahu. Allah sedang menunggu orang-orang yang bisa dipercaya. Karena lawatan akan datang, tuayan akan datang, kegerakan akan datang. Tapi dia tidak percayakan jiwa-jiwa kepada orang yang tidak bisa dipercaya.
Saudara, dan hari ini mari kita renungkan itu semua, supaya hidup kita bertumbuh menjadi dewasa. Anak-anak muda, saya berkata, kalau engkau mau bijaksana, ya, banyak belajar dari kaset, dari buku. Saya melihat ada banyak anak muda yang tidak punya fondasi, saudara. Saya melihat ada banyak anak muda yang ingin pelayanan, termasuk ingin hal-hal yang besar. Itu berarti termasuk ingin cepat kaya, ya kan? Kaya itu bisa kaya harta, kaya pelayanan, kaya apa saja, saudara. Tapi kalau engkau tidak punya fondasi, itu akan menghancurkan dirimu sendiri. Karena itu Alkitab berkata, tadi ingin cepat kaya, maka engkau akan mendapat hukuman. Engkau akan mendapat hukuman. Nah, saudara, ada banyak anak muda itu pengen cepat. Tapi bangunan tanpa fondasi yang benar, itu begitu mudahnya untuk hancur. Begitu ada topan, begitu ada badai, ada gempa, hancur. Nggak usah topan, saudara ya. Saya pernah datang ke rumah teman saya, ini perumahan mewah loh. Temboknya itu belah, saudara. Dari atas gitu belah sampai separuh. Terus saya bilang, loh ini kok bisa belah begini? Dia berkata, habis sih sebelah bangun 3 tingkat rumah saya belah. Terus dia bilang, kok bisa begini ya Bu? Saya bilang, oh iya, berarti fondasimu tidak benar. Ya. Kalau fondasi tidak benar, saudara ya, itu bergeser. Nah, jadi begitu orang bangun di sebelah, geser, belah. Ya, dan itu terjadi hampir di semua perumahan, ya, mewah pun, kalau fondasinya tidak benar, saudara. Nah, dalam hidup ini seperti itu. Kalau fondasi hidupmu tidak pernah benar, orang di sebelahmu berhasil, engkau bisa goyang. Kena krismon, goyang. Ya. Engkau, saudara, di sebelah ngalamin perubahan, goyang. Hancur hidupmu. Hanya karena perubahan demi perubahan yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Saudara, karena itu dirikan dasar yang kuat. Dan jangan ingin cepat kaya, ingin cepat naik. Saudara, banyak dengarkan kesan. Saudara, pada waktu saya sekolah di negeri Belanda, saya sekolah arsitek. Saudara, saya sekolah, kalau arsitek kan banyak gambar ya. Setiap kali saya gambar, itu saya, saudara, sedia kaset paling sedikit 10. Jadi begitu saya gambar, saya dengerin terus. Saudara, karena saya tahu, kalau saya tidak memperbanyak fondasi saya, begitu saya di atas, saya akan mudah sekali ditiup. Dan ini yang hilang dari anak-anak muda zaman sekarang. Saya lihat ada banyak anak muda masuk dalam pelayanan, ya, masuk di dalam keyboard, masuk di dalam apa sajalah, pemimpin, pujian dan sebagainya. Tapi jujur mereka tidak punya fondasi. Jujur mereka tidak punya keintiman dengan Tuhan. Jujur mereka banyak sekali yang saya sedih sekali, saudara. Tidak punya karakter di dalam pelayanan. Tidak kenal suara Allahnya. Bagaimana engkau mau dibangun, dipercayakan perkara yang baik? Saudara, karena itulah saya berharap, saudara ya, saudara untuk sungguh-sungguh membangun. Dan salah satunya adalah lewat kaset-kaset rohani. Saudara tinggal di Jakarta, di mana-mana macet, coba bawa Walkman. Nah ya, dan itu adalah waktu yang paling baik untuk engkau terus dengar. Tidak cukup dengarkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Engkau akan belajar banyak dari setiap yang kau dengar. Ya, dan itu akan menjadi satu fondasi dalam hidupmu. Saudara, dan setiap keuntungan dari kaset itu bukan masuk ke saya, tapi masuk untuk orang-orang miskin, anak-anak terlantar, ya, untuk orang-orang yang kami dukung. Karena saya percaya bangsa ini membutuhkan berkat. Dan berkat itu harus lewat orang Kristen yang memberkati. Amin. Saudara, karena itu kami memberi beasiswa kepada lebih dari 2.000 anak. Kami kasih beasiswa setiap bulan. Saudara, supaya bangsa ini tidak hanya, saudara ya, dengar tentang kekristenan, tapi menikmati efek kekristenan, kebaikan kekristenan atas bangsa ini. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena Engkau baik buat setiap diri kami. Hamba sudah selesai berbicara, dan hamba berdoa supaya anak-anak-Mu menangkap dan mengerti apa yang Kau mau dalam hidup mereka. Hamba berdoa supaya mereka memiliki fondasi. Hamba berdoa supaya mereka mengenal Engkau. Hamba berdoa supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan berdiri teguh di dalam kehendak-Mu dan jalan-Mu.
Hamba berdoa Tuhan melewati tantangan pergumulan. Hamba percaya Engkau Allah yang tidak berubah. Ada saat kami melakukan sesemua firman-Mu, maka Engkau akan menggenapi apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau akan menjawab doa-doa kami. Bahkan Engkau akan menyelesaikan semuanya. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk pelayanan di tempat ini. Untuk hamba-hamba-Mu yang melayani. Engkau berkati, Engkau didik, Engkau dewasakan. Supaya kehendak-Mu jadi rencana-Mu diselesaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kasih kesaksian di sini. Saya pernah mau bunuh diri dengan peso yang sudah saya taruh, dan saya mau harakiri. Saya mau alami bahwa dia sungguh-sungguh bisa ngomong. Saya mau alami bahwa dia sungguh-sungguh real, itu nyata, bahwa dia itu ada. Dan demi nama Yesus saya mau katakan, saya bukan hanya teori, tapi saya ngalami dia itu sungguh ada. Saya mau dibunuh sama orang, tapi semuanya lolos. Karena apa? Anugerah daripada dia. Saya mau ceritakan sedikit pada waktu saya sudah punya masalah besar dan saya mau harakiri, saya mau bunuh diri, dan saya ngomong gini sama Tuhan, kalau Engkau tidak bicara sama aku dengan jelas, audible, saya akan bunuh diri. Karena masalah saya pada waktu itu berat untuk saya. Saya sudah tentukan jamnya, jam 11. Sudah tahu tepat jam segitu ayah saya di Surabaya itu disuruh sama bapak berdoa, dan dia berdoa. Dia tidak tahu berdoa untuk apa, tapi pikiran dia bisa gini, oh berdoa untuk Daniel. Jadi dia berdoa untuk saya. Tapi saya tidak kasih tahu bahwa saya di kamar itu saya mau bunuh diri. 11 kurang 5 saya sudah ngomong gini, benar Tuhan, saya tidak main-main. Jam 11 bunyi, tidak Engkau jawab dan tidak ngomong audible, saya bunuh diri. 11 kurang 2 menit saya ambil itu peso, saudara. Padahal saya seorang sudah yang namanya ketua sekolah minggu loh. Saya sudah pemain musik band Kristen. Saya sudah pelayanan. Tapi saya katakan, ya itu loh, kalau tidak ngalami pun tidak mungkin, saudara. Jadi sungguh-sungguh anak Tuhan yang benar. Ya. Dan pada waktu itu tepat jam 11 kurang sedikit, saudara, saya angkat itu peso. Saya dulu punya peso komando, tidak tahu sekarang di mana peso itu. Ya, itu sungguh-sungguh peso Mahawarman. Jadi itu kalau masuk disodet begitu langsung bleng-bleng harakiri, saudara. Itu disahabat itu sudah pasti kim. Saya tidak mau yang namanya mutusin nadi pelan-pelan, itu menderita sakitnya, saudara. Ya, lama lagi, saudara. Saya bilang kalau udah mati ya mati cepat gitu loh, saudara. Ya, dan pada waktu itu saya angkat pisau itu dan saya mau memasukkan ke perut saya. Dia ngomong audible. Dia ngomong gini, satu perkataan yang membuat saya bertobat. Dia ngomong gini, mau bunuh diri anak, bunuh dirilah. Oh, aneh kan? Nggak masuk di akal kan ngomongnya kan? Betul nggak? Tapi dengan saya dengar begitu, saya langsung sadar, oh dia bisa ngomong. Betul kan? Dia nyata, dia real. Bukan hanya sekedar halusinasi. Bukan hanya sekedar firman bahwa dia hidup dan dia bisa bicara. Dia bisa bicara. Dan pada waktu itu saya ngomong gini, kenapa engkau boleh aku bunuh diri? Dan dia bilang gini, setiap manusia itu free will, bebas menentukan jalan hidupnya. Tapi dengar baik-baik, engkau bunuh diri, engkau bawa anak buahmu pun masuk neraka. Karena mereka lihat pemimpinnya bunuh diri, mereka pun ikut bunuh diri. Dan dengar, engkau masuk neraka yang paling dalam, karena engkau bawa jiwa masuk neraka juga. Dan pada waktu itu saya sadar, saya letakkan dan saya nangis. Saya tahu, Tuhan engkau hidup, engkau bisa bicara. Detik itu saudara, saya mulai lahir baru dengan Yesus. Makanya saya katakan, ayo alami, Tuhan itu real, nyata. Saya berani katakan bahwa dia datang membawa hadiah dan dia berkata, ayo masuk dalam pintuku, masuk dan tinggal bersama dengan aku. Saya berani jamin itu benar. Saya tinggal dengan dia, saya hidup, saya dipulihkan. Dipulihkan luar biasa. Saya diberkati secara luar biasa, secara finansial. Saya juga diberkati secara rohani, secara luar biasa. Benar saudara. Satu contoh ya. Saya lihat teman-teman saya ya. Mereka bawa yang namanya HP 9210 ya. Khotbah bawa itu. Khotbah bawa itu. Saya tuh lihat begitu. Saya tuh gak seneng. Ya komputer saudara. Tapi cuma saya begini. Kok pada bawa itu
ngapain gitu loh, HP ini ada apa? Terus saya tanya, itu HP apa? Oh, ini bagus loh, gini. Oh iya. Terus saya cuma ngomong gini, Tuhan aku pengen. Sudah tahu? Tuhan bilang gini, kamu nggak usah ngapa-ngapain, pokoknya nyenengin hatiku. Nah saudara, ya sudah, saya bilang, saya nyenengin hati Tuhan. Kemarin ini saudara, ada masuk koran, jual HP. Tuhan bilang gini, telepon, beli. Saya bilang, nggak mau Tuhan. Telepon, beli. Saya telepon, saya tawar-tawaran di situ. Saya tidak tahu tuh siapa loh yang jual. Saya tawar-tawaran, ya udah saya kesana. Saya bilang gitu. Sudah tahu pas saya ketemu orangnya, kenal saudara, anak Tuhan, luar biasa lagi. Memang dia kenal saya dengan baik, saya juga kenal dia dengan baik. Dan dia ngomong gini, kok dia bilang gitu, kok tahu HP ini saya barusan beli Januari. Saya barusan beli. Ya, saya barusan beli ini Januari, saya tidak pakai. Saya sudah coba semua, sudah everything alright semua. Saya sudah masuk semua, bagus kok. Saya tidak tahu ini kenapa ya mau tak jual, tidak bisa-bisa. Tidak taunya hari itu saya bisa masukkan koran, tidak taunya kakak yang beli. Saya baru waktu tahu itu Tuhan ngomong, lihat aku berikan itu yang terbaik, bukan yang second, bukan yang jelek, terbaik. Dan sudah tahu dia isi itu namanya HP saya dengan luar biasa. Terus dia bilang, datang lagi ke saya isi lagu rohani 50 biji, saya isi semuanya dibeli, sampai segala macam di servis, tidak usah bayar 1 sen pun. Dan dia berkata, untuk kamu semuanya, kamu minta apa? Mau tak downloadin apa? Mau tak isi apa? Tak kasih semuanya gratis. Lihat, kalau Tuhan sudah berikan kepada kita, asal apa? Menyenangkan hati Tuhan, itu saja. Tinggal di dalam dia, ikuti apa yang dia mau. Pasti apa yang kau inginkan, engkau dapatkan. Amin. Ada firmannya kan tadi kan? Betul kan? Kalau firman itu ada dalam kita ada dalam Yesus. Minta apa saja, maka engkau akan dapat. Dan saya katakan, firman itu akan jadi kalau saudara juga menenapi bagian saudara itu. Saudara saat ini cuma berkata, aku minta, tapi tidak digenapi. Aku minta, mana? Kenapa? Karena saudara belum genapi bagian saudara. Yaitu apa? Tinggal di dalam Kristus. Dan firman itu ada di dalam saudara. Kalau saudara tinggal di dalam Yesus, Yesus ada dalam saudara, firman itu menjadi hidupmu. Dan kau hidup dengan sesuai firman Tuhan. Saya percaya, apapun yang kau minta, pasti kau akan dapat. Dan saya alami, dan banyak anak-anak Tuhan pun alami. Tergantung saudara saat ini, tergantung kita semua di sini. Sekali lagi saya katakan, Yesus sudah sediakan semua itu. Mau masuk hidup bersama Dia, atau engkau pakai kekuatan sendiri, keputusan di tangan saudara semuanya. Amin. Saya mau menyaksikan bagaimana begitu suami saya percaya Yesus, keluarga itu ya udah nggak aneh ya. Yang namanya dibuang, tapi puji Tuhan ini nggak dibuang, hanya tidak dianggap gitu ya. Jadi dijauhkan, tidak dikucilkan, tetap mereka hanya berbicara tuh pakai perantara, tidak secara langsung dengan kami sekarang. Suatu saat saya berdoa sama Tuhan, karena yang paling indah itu kalau Tuhan menyatakan secara pribadi kepada keluarga kita ya. Kalau kita yang menyaksikan kasih Tuhan, firman Tuhan kita sampaikan, itu selalu cukup panjang untuk kita mendapatkan jawaban Tuhan. Tapi saya tekankan di sini Bapak Ibu yang kekasih, jangan takut dan gentar untuk menanam benih firman. Setiap saat di mana ada kesempatan, tanam firman itu, karena satu saat pasti kita akan tuai. Walaupun penuainya bukan kita, tapi Tuhan menyediakan penuai-penuai untuk keluarga kita yang belum di dalam Tuhan. Ini ada adik ipar saya almarhum sekarang, tapi sudah di dalam Tuhan waktu dipanggil Tuhan. Saya juga mengucap syukur karena Tuhan sendiri menyatakan pribadinya kepada dia. Setelah suami saya terima Yesus, akhirnya tidak dapat warisan ya, sukacita dunia itu. Jadi suami saya tidak terima hanya karena perempuan satu-satunya di keluarga suami saya. Dari 8 bersaudara, 1 wanita. Nah, wanita inilah yang paling bereaksi bagaimana waktu warisan akan dibagikan.
Tapi puji Tuhan, Tuhan baik, dan saya hanya beritahu kepada suami saya akan firman Tuhan yang terlintas di depan mata saya. Untuk apa kesenangan dunia kalau nyawa kita binasa, ya, hidup kita binasa. Itu hanya satu firman Tuhan itu yang saya dapat dari Tuhan secara langsung untuk suami saya dikuatkan gitu. Jadi benar-benar tidak dapat warisan. Sebelumnya Tuhan udah bicara sama saya, tidak dapat warisan itu kakak beradik ada 7. Dia bilang tetap ini darah bapak, kalau darah bapak kita bagikan adil kata. Tapi yang wanita ini enggak, dia bilang tidak, ini hukum Islam segala macam. Akhirnya 7 bersaudara laki ini dia ambil keputusan hukum Islam itu. Jadi oke, kalau suami saya tidak dapat warisan, baiklah kamu juga menurut hukum Islam. Jadi dia hanya dapat, wanita itu hanya dapat sedikit dari sekian yang harus dibagikan. Rupanya dia tertekan karena dia mengusulkan suami saya tidak dapat warisan. Dia tertekan dan akhirnya hidupnya kesian ya, jadi keluar masuk rumah sakit. Tapi kita tetap setiap malam mesbah keluarga kita doakan terus sampai satu saat sebelum meninggal itu dia bilang gini, dia masuk ICU, saya tetap hanya berdoa, Tuhan nyatakan, kasih Tuhan, nyatakan Tuhan kepada dia. Jadi waktu dia masuk ICU itu dia belum cerita sama saya, tapi setelah dia keluar baru dia cerita bahwa dia didatangin Tuhan Yesus. Waduh, di situ rasanya satu kelegaan ya, karena Tuhan mau menyatakan kepada dia secara pribadi. Itu di rumah sakit di Tebet, kalau nggak salah rumah sakit apa saya kurang tahu, tapi di Tebet waktu saya ke sana, terus dia panggil saya. Ya, waktu saya ada di ruang ICU, tiba-tiba ada Bunda Maria yang dia bilang. Saya terus berdoa, terus ada apa? Saya bilang, Bunda Maria itu menggendong anak, dia bilang, menggendong anak bayi katanya, yang bersinar. Tiba-tiba ada suara, aku tahu itu suara Tuhan Yesus. Padahal dia tuh belum pernah banyak saya ceritakan tentang Yesus, tapi begitu baiknya Yesus kepada dia hingga dia mau berbicara kepada adik ipar saya ini pada waktu di ICU. Dia bilang, ini adalah anakku yang kukasihi, bayi itu. Nah, saat ini aku serahkan kepada kamu. Bayi itu diserahkan kepada ipar saya ini yang perempuan ini. Diserahkan gitu, aku bingung Mbak, begitu dia kasih bayi itu langsung menjadi sinar, dia bilang. Sinar langsung masuk ke hatinya dia gitu. Wah, di situ saya dapat satu sukacita, saya bilang, wah puji Tuhan, namanya Kun ya, jadi ucapannya, wah puji Tuhan di Kun, saya bilang, Tuhan itu baik. Biasanya orang yang mau terima dia selalu secara pribadi buka hati, saya terima Yesus, masuk, kita panggil Yesus. Tapi ini Tuhan mau masuk sendiri tanpa tanpa Anda undang dia, saya bilang. Sinar itu sudah, firman itu masuk ke dalam dia. Terus saya bilang gini, karena dia mendapatkan sakit jantung ya. Jadi selama dia itu hidupnya dengan oksigen pada saat itu. Jadi saya bilang, sekarang minta apa saja, karena Yesus udah ada di dalam hati kamu minta apa saja dalam nama Yesus. Jadi nggak usah takut, kalau berdoa tetap ujungnya pakai dalam nama Yesus. Akhirnya ya aku akan coba Mbak, dia bilang gitu. Nah, kekuatan yang saya rasakan pada saat itu, jadi dia benar-benar merasakan bahwa suara itu menyatakan bahwa ini anak yang kukasihi, aku berikan kepada kamu. Jadi anak bayi itu menjadi sinar. Terus entah nggak tahu, mungkin pada saat itu dia juga bilang gini, kok Tuhan bilang gini ya, mungkin saya juga nggak tahu pas kejadian Ambon sebelumnya tuh dia udah katakan ini, engkau akan membawa perdamaian bagi Ambon. Terus Mbak Koni, kalau aku istri presiden mungkin aku bisa ke Ambon untuk membawa perdamaian. Aku kan bukan siapa-siapa, kok Tuhan berkata begitu katanya. Wah, saya nggak tahu tuh kalau bawa Ambon. Jadi pada saat itu saya nggak ngeh bahwa kejadian Ambon, sebelumnya tuh dia udah nyatakan itu membawa perdamaian di Ambon. Tapi karena dia proses yang Tuhan buat mana dia cukup memprihatinkan. Jadi pada saat dia terima itu, terus rupanya dia praktek, karena saya suruh praktek, panggil nama Yesus. Kalau misalkan iblis udah pakai, karena akhirnya saya pimpin dia terima Yesus tuh, panggil nama Yesus pada saat, karena iblis tuh suka menipu kita, saya bilang. Jadi kalau situ tiba-tiba drop, tiba-tiba sesek, panggil aja Yesus, darah Yesus, Yesus. Rupanya dia praktek ya Ibu ya. Jadi waktu saya udah pulang ke Bandung, 1 minggu kemudian dia telepon saya pagi-pagi sekali.
Mbak, saya dapat jantung baru. Jadi waktu dia dapat jantung baru itu ada 6 bulan kali setengah tahun ya, dia tidak pakai oksigen ibu-ibu. Jadi betul-betul Tuhan datang kepada dia untuk menyatakan kemuliaannya secara pribadi. Jadi saya mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu, betul-betul kalau kita ada saudara yang itu nggak usah kita repot-repot. Yang penting tanamkan terus firman Tuhan kepada mereka, dan satu saat pasti akan dituai. Dan ini juga cara Tuhan menuai dia ya, untuk menangkap dia sebagai orang percaya. Jadi sebelum dia meninggal, ulang tahun yang terakhir tahun lalu, dia tuh ingin saya datang. Padahal waktu itu saya lagi ikut seminar kenabian kerasulan di tempat ini juga. Jadi saya udah berjalan sehari, aduh bagaimana, tapi anak saya yang besar tuh bilang, mama harus datang, mama harus segera datang. Jadi waktu dia saya datang ke sana, ternyata dia udah pakai oksigen lagi. Ternyata adik iparnya yang laki itu tuh punya satu ya kayak bukan dukun gitu ya. Jadi adik ini tuh masuk ke dia lagi, jadi membuat dia bingung, membuat dia bimbang, sampai dia minum air yang dari adiknya itu, jadi kebatinan gitu. Jadi waktu dia minum itu dia drop lagi, jadi langsung sesek. Jadi dia panggil saya, dia cerita semua. Terus saya bilang, nah itulah, saya bilang, Dekun, Tuhan itu nggak mau diduakan. Saya bilang, kau sudah percaya Yesus, udah, saya bilang gitu. Jadi dia tetap habis ini adiknya ini yang gara-garanya, tidak ada yang gara-gara, memang situ mesti latih terus. Iman yang sudah situ dapat di dalam Yesus itu terus latih, saya bilang gitu. Akhirnya ya oke, akhirnya dia bilang gini, waktu dia sakit tuh saya sedih, terasa tertusuk ya, dia bilang gini, Yesus, Yesus, dia panggil ya, Yesus, Yesus, teteskan darahmu sedikit saja untuk saya, untuk kesembuhan saya. Di situ saya rasanya, aduh kayaknya sedih banget ya, kalau kita kadang-kadang kalau kita berdoa, Tuhan curahkan darahmu, curahkan. Kita minta dicurahkan, dia hanya minta teteskan darahmu untuk kesembuhan dia. Tapi Tuhan punya maksud dan rencananya untuk dia secara pribadi. Jadi setelah dia praktekkan terus akan nama Yesus memang dia juga bilang, aku sudah nggak kuat Mbak. Rupanya Tuhan memanggil dia lebih awal. Tapi saya percaya karena nama Yesus sudah ada di dalam iman percayanya. Jadi saya percaya waktu itu saya benar-benar sukacita ya, di mana Tuhan menyatakan secara pribadi kepada adik ipar saya. Jadi sekali lagi saya pada saat itu saya hanya diingatkan ya bagaimana Tuhan menyatakan bahwa roh yang ada di dalam dia itu saat ini, di mana sinar itu sudah masuk, adalah roh yang besar dari segala pun yang ada di dunia, baik penyakitnya, masalahnya, segala sesuatunya itu adalah roh Yesus, saya beritahu. Jadi situ nggak usah gentar. Jadi Tuhan ada rencana lain dan dia dipanggil. Tapi waktu dia mau sebelum dia katakan, Mbak Koni, aku tetap sama Yesus. Ya puji Tuhan, saya bilang. Jadi saya di situ merasa kemenangan ya, di mana satu jiwa lagi dari suami saya menerima keselamatan. Dan saya percaya bahwa satu orang selamat dari keluarga suami saya, seisi rumah mereka juga akan diselamatkan. Amin.